Ya, selamat sore Bapak Ibu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari membutuhkan informasi dan pelayanan, silakan menghubungi Pendatua Jimmy Situmorang atau Sekretariat Gereja. Pelayan firman, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026, dilayani oleh Pendeta Natalia Kristina Bain dari GKP Haurgelis. Persekutuan doa, Majelis Jemaat mengundang seluruh umat untuk hadir dalam kegiatan persekutuan doa menjelang Hari Raya Pentakosta
yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 Mei sampai dengan hari Sabtu 23 Mei 2026, waktu pukul 19 atau jam 7 malam, tempat di gereja. Mari seluruh umat kita mengikuti rangkaian kegiatan persekutuan ini. Sekian warta jemaat hari ini. Umat kami undang bangkit berdiri. Haleluya, Kristus telah bangkit. Yesus pun naik ke surga dan akan datang kembali bagi kita semua. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 225 bait 1 sampai 3. Berkereta awan putih. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, dan menuju tatanya. Berkelutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Penguasa dalam dunia dan malaikat dalam sorga mengagungkan namanya, mengagungkan namanya. Ibu Bapa, Saudara yang Tuhan Allah kasihi, marilah kita meyakini bahwa kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini berlangsung dalam kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan besertamu. Halo semua, wah tidak terasa ya, sudah 6 minggu kita merayakan Paskah. Hari ini kita merayakan Tuhan Yesus yang naik ke surga. Nah, kalau Yesus naik ke surga, apakah berarti Yesus meninggalkan kita? Apakah dunia ini kosong tanpa ada Tuhan? Karena Yesus naik ke surga, sebenarnya mungkin enggak ya kita terpisah dari Allah? Dengan Yesus naik ke surga, apakah kita tetap bisa terhubung dengan Allah? Yuk, mari kita renungkan ini nanti dalam khotbah ya. Di atas bukit yang sepi, hari yang cerah, Tuhan Yesus terangkatlah sambil memberi berkat. Murid pun heran dan tertegun sambil menatapnya dan sujud menyembah Raja yang kekal. Yesus pulang ke tatanya, sorga
sempurnalah. Dialah Raja Maha Besar di alam semesta. Sujudlah menyembah Raja yang kekal. Ku akui dengan iman, Dia Rajaku. Ku abdikanlah diriku kepada Tuhanku. Firman-Nya ku taati terus, itulah janjiku. Sujudlah menyembah Raja yang kekal. Sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, mari sebelumnya kita bersatu hati berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus untuk menolong dan memampukan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, sore hari ini dengan penuh sukacita kami datang ke hadirat-Mu dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji Engkau karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang naik ke surga dalam kemuliaan, dan Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Pada saat ini kami juga bersyukur bahwa Engkau kembali mengundang kami untuk duduk diam di hadapan-Mu, untuk kami bersama mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang hidup. Namun kami sadar ya Tuhan bahwa kami sepenuhnya secara manusia belum mampu mengartikan dengan baik kebenaran firman-Mu. Maka hadirlah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami untuk menolong, menuntun dan membimbing kami, membantu kami memahami akan kebenaran firman-Mu, dan kami mengerti dengan baik apa yang Tuhan maksudkan dalam firman ini bagi kehidupan kami. Bersabdalah kepada setiap kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 1-11. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia diangkat ke surga. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti Ia menunjukkan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus diangkat ke surga. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Antar bacaan Mazmur 93 kita akan menyanyikan secara berbalasan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, berikat pinggang kekuatan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, berikat pinggang kekuatan. Sungguh dunia telah tegak, tak sedikit pun kan bergoyang. Dari dulu tak kamu tegak, Kau telah ada sejak kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah mengangkat suaranya, bunyi hempasannya pun dahsyat. Suara ombak pun sangat hebat, namun lebih hebat Kau Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, berikat pinggang kekuatan. Tuhan peraturan-Mu teguh, bait-Mu penuh kekudusan. Untuk sepanjang masa ya Tuhan, karena Kaulah Raja semesta. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, berikat pinggang kekuatan. Bacaan kedua menurut Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Bacaan kedua menurut Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar.
dan dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus disampaikan bagi kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi, Jemaat GKI Pamanukan, selamat sore. Saya mau membuka firman Tuhan pada sore hari ini dengan sebuah kisah atau sebuah cerita untuk mempermudah kita mendalami apa yang sedang ingin disampaikan firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini. Jadi ceritanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang anak kecil yang baru pertama kali dia diminta atau disuruh oleh orang tuanya untuk pergi ke sebuah warung sendirian. Anak ini katakanlah berusia 7 atau 8 tahun ya. Orang tuanya mulai berpikir sepertinya sudah saatnya anak saya ini untuk bisa saya ajari mandiri. Toh juga warungnya tuh dekat dari rumah. Dan sebelumnya mungkin anak ini selalu ditemani ya Bapak Ibu Saudara. Hari itu orang tuanya dan khususnya ibunya berkata kepada anaknya ini, "Nak, kamu kan sudah besar, boleh ya Mama minta tolong." "Minta tolong apa, Ma?" "Minta tolong ke warung ibu yang itu ya, yang di sana, yang di ujung jalan sana." "Mau beli apa, Ma?" "Tolong beliin Mama bumbu penyedap, Mama mau masak bumbunya kurang."
Sekarang kamu coba pergi sendiri. Tapi biasanya kan mama temenin, tiba-tiba hati anak ini menjadi deg-degan. Karena biasanya minta tolong untuk ditemani gitu ya. Sekarang anak ini dimintai tolong untuk pergi sendiri ke warung itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, anak itu pun tidak langsung segera berjalan dan keluar dari pintu rumahnya, tetapi yang dilakukan oleh anak ini justru dia hanya berdiri di depan pintu cukup lama, dan dia berpikir sejenak pada saat itu, tadi mama nunjuk ke sana, bilangnya sih di ujung jalan, tapi warungnya yang mana ya? Katanya warung yang di sana. Dikasih tahu awalnya, nanti kamu di sana harusnya belok kiri, udah di tikungan situ warungnya, jangan belok kanan. Tapi dia berpikir, apakah dia ingat ya jalannya, ingat atau tidak? Lalu apakah dia tahu dan ingat harus beli apa? Terlebih lagi dia berkata pada dirinya sendiri, aku berani enggak ya untuk pergi ke warung itu sendirian? Dan ibunya berkata, dia mengingat ibunya berkata, ayo ingat-ingat ya, mama sudah ajarin kamu, cukup kamu jalan ke sana, belok ke kiri sedikit di tikungan, udah warungnya di situ. Mama sudah ajarkan, mama percaya kamu bisa, kamu anak hebat, pergi gitu ya. Tenang aja, mama ada di rumah, gak kemana-mana. Dengan berani, akhirnya anak ini mulai berjalan pelan keluar rumah, berjalan menuju warung yang tadi ditunjuk oleh mamahnya. Dengan langkahnya yang kecil, langkahnya yang pelan itu, anak ini mulai berjalan dan hampir sampai di warung. Awalnya anak ini ragu, Bapak Ibu, dia penuh sekali dengan banyak pertanyaan. Sampai tidak ya di warung itu, ingat tidak ya apa yang dikatakan, apa yang harus dibelanjakan, berani tidak ya? Awalnya dia ragu, tetapi lama-kelamaan dia semakin yakin, dia tahu, bahkan dia mengingat kata-kata mamanya, bahwa mamanya percaya kepadanya bahwa anaknya ini bisa melakukan apa yang diminta oleh orang tuanya ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita ini atau kisah ini, momen ini begitu mirip dengan momen atau cerita kisah para murid yang digambarkan dalam cerita Injil Lukas, tepatnya yang tadi sudah kita baca dalam ayatnya yang ke-24. Para murid pada saat itu seperti seorang anak kecil yang tadi dimintai tolong oleh orang tuanya, yang akan memulai langkah pertama mereka tanpa kehadiran fisik secara nyata Yesus. Biasanya mereka berjalan selalu bersama dengan Yesus. Kemanapun mereka pergi selalu bersama dengan Yesus. Tetapi mereka saat itu akan memulai langkah awal mereka berjalan tanpa kehadiran Yesus secara nyata, secara fisik bersama dengan mereka. Karena apa? Yesus akan naik ke surga dikatakan. Yesus akan naik ke surga dan mereka akan melanjutkan sebuah tugas yang besar. Apa tugasnya? Menjadi saksi Kristus. Ini langkah awal, memulai langkah awal seperti tema kita pada sore hari ini. Tetapi ketika mereka dapat berita atau mendapat mandat, mendapat sebuah utusan bahwa mereka akan menjadi saksi pada saat itu, ini bukan akhir cerita Bapak Ibu, bukan akhir cerita. Tiba-tiba mereka belum mulai, tiba-tiba langsung game over, enggak. Tetapi justru ini adalah langkah awal mereka memulai perjalanan baru walaupun tanpa Yesus bersama dengan mereka. Tetapi kemudian sebelumnya apa yang dilakukan oleh Yesus?
Ketika Yesus memberikan mandat kepada mereka, Yesus tidak langsung serta-merta meninggalkan para murid pada saat itu, tetapi yang Yesus lakukan, dia terlebih dahulu mencoba membuka pikiran mereka untuk dahulu mengerti akan kitab suci. Dia menjelaskan bahwa semua yang terjadi, kematian dan kebangkitannya bukan kebetulan, tetapi di sana ada rencana Tuhan yang sudah dinubuatkan sejak lama. Dan ketika Tuhan memberikan mandat, layanilah, menjadi saksiku dimanapun kalian berada. Artinya apa? Tuhan ingin memberikan tugas kepada para murid untuk melayani orang-orang, melanjutkan tugas pekerjaan Tuhan pada saat itu. Dan mungkin ketika mereka diberikan mandat itu, ini juga seperti kita sedang ditampar oleh firman Tuhan ini. Sebelum kita melayani, alangkah baiknya seperti yang dilakukan oleh Tuhan, kita perlu mengerti terlebih dahulu akan firman Tuhan. Kita perlu terlebih dahulu mengenal tentang panggilan kita melayani yang benar, yang sungguh seperti apa. Tentang kesetiaan melayani melalui kitab suci seperti apa baiknya. Bagaimana cara berbicara, cara berkata, cara berlaku, itu perlu dipelajari. Dan Yesus tidak meninggalkan para murid begitu saja memberikan sana pergi, tidak. Yesus mengatakan hal-hal yang seperti tadi. Mungkin Bapak Ibu Saudara, dalam konteks melayani, ini menjadi tamparan keras juga bagi kita semua, bagi saya terutama dalam hal melayani Tuhan. Banyak orang ingin melayani Tuhan, tetapi ternyata belum sungguh-sungguh memahami dengan baik panggilan melayani itu sendiri. Banyak orang ingin melayani Tuhan tetapi belum sungguh-sungguh memahami tentang firman-Nya. Padahal kita tahu bahwa firman itu ibarat seperti peta, seperti Google Map. Tanpa peta, tanpa Google Map, kita bisa tersesat. Bagaimana kita harus melangkah, bagaimana kita harus berjalan, kita harus tahu dulu cara-caranya, tekniknya seperti apa. Anak-anak belajar lewat firman, lewat cerita, lewat sekolah minggu. Orang-orang muda belajar lewat pergumulan hidup. Orang tua, orang dewasa belajar lewat pengalaman iman supaya tahu tentang melayani, tentang sebagai saksi Kristus itu harusnya yang seperti apa. Semua kita tanpa terkecuali. Jadi tugas melayani bahkan secara khusus dikatakan ini bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi mereka yang muda-muda pun, pemuda, remaja, bahkan anak-anak bisa kita libatkan untuk melayani di dalam rumah Tuhan ini, bahkan dimanapun kita berada. Siapapun tanpa terkecuali perlu juga terus untuk belajar firman Tuhan tiada henti. Karena apa tadi? Firman Tuhan itu adalah petanya kita. Tanpa sebuah peta kita tidak mungkin tahu arahnya dengan jelas. Tidak mungkin kita akan sampai tujuan dengan jelas. Karena langkah awal untuk menjadi seorang saksi adalah hati yang mau diajar oleh Tuhan. Hati yang mau diajar oleh kebenaran firman-Nya. Yesus berkata bahwa berita yang harus diberitakan juga nanti ketika kalian melayani para murid. Wahai para murid, ketika kalian akan melayani begitu banyak orang, melanjutkan tugasku dalam kesaksian adalah juga tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Jadi bukan hanya mengenalkan tentang siapa Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya memperkenalkan oh kami ini adalah utusan para murid Tuhan, tidak. Tetapi ada tugas yang lebih lagi tentang pertobatan dan juga tentang pengampunan dosa supaya makin banyak orang yang tergerak hatinya untuk bertobat.
Dan ini bukan hanya teori, ini juga tentang pengalaman gitu ya. Bayangkan seseorang yang belum pernah merasakan manisnya gula, tetapi diminta menjelaskan rasanya, dia pasti akan kesulitan, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan iman kita. Kita tidak bisa yang namanya bersaksi, kita tidak bisa yang namanya kucuk-kucuk melayani kalau kita sendiri belum pernah mengalami. Jadi mungkin kadang ada banyak orang, aduh saya nggak mau pelayanan, aduh saya nggak sanggup, saya nggak layak untuk melayani, nggak bisa. Kenapa? Udah bilang nggak bisa, padahal kita belum mencoba dan belum pernah merasakan pengalaman pelayanan itu sendiri. Kita belum merasakan bagaimana cara bersaksi yang betul, yang baik, yang benar itu sendiri. Tiba-tiba kita bilang, aku nggak layak Tuhan, aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku masih muda, nggak cocok aku melakukan pelayanan. Siapa bilang? Ternyata firman Tuhan mengatakan tanpa terkecuali, siapapun kita, tua muda, bisa melayani dan bersaksi. Saksi yang sejati, menjadi saksi yang sejati bukan mencari siapa yang paling pintar dan siapa yang paling layak bicara, tetapi yang hidupnya pernah disentuh oleh Tuhan dan mereka yang mau belajar untuk melayani. Jadi kalau mau menjadi saksi Tuhan seperti para murid, gak harus pintar, gak harus dicap dia layak, dicap dia adalah orang yang mampu, yang bisa, enggak. Siapapun mereka, layak tidak layak, orang kecil, orang besar, tua muda, siapapun tanpa terkecuali, mampu, bisa dan layak siapapun mereka. Karena apa? Kita dimampukan. Ketika Tuhan pergi naik ke surga, dia meninggalkan kuasanya. Artinya apa? Para murid pada saat itu bukan ditinggalkan dengan tangan kosong. Tuhan tetap memberikan kuasanya, meninggalkan kuasanya untuk membantu para murid melakukan tugasnya sebagai saksi. Kita semua dipanggil menjadi saksi. Yesus berkata, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yesus tidak berkata, kamu boleh kok jadi saksi. Enggak, tetapi Yesus berkata, kamu adalah saksi. Kamu adalah saksi. Artinya ini identitas kita sebagai orang-orang percaya. Bukan pilihan. Semua ini identitas. Bagi kita yang merasa dan mengaku kita orang percaya, kita orang Kristen, ini adalah tugas kita bersama, bukan tugas hanya para penatua, majelis, bukan tugas hanya para pengurus-pengurus gereja, enggak, jemaat semua, kita semua adalah saksinya Tuhan Yesus. Identitas kita harus menjadi saksi. Dan menjadi saksi tidak harus selalu berdiri di mimbar. Tidak seperti saya yang saat ini berdiri di mimbar menyampaikan khotbah pelayanan kepada Bapak Ibu Saudara, enggak juga. Contohnya sederhana, banyak. Seperti apa menjadi saksi bisa terjadi dalam hal-hal sederhana, seperti orang tua yang sabar membesarkan anak-anaknya. Menjadi saksi bahwa anak diajarkan, dilihatkan ada kasih Tuhan melalui para orang tua. Anak-anak dilihatkan oleh para orang tua, ternyata sabar itu seperti ini. Ini loh kesaksian yang sungguh. Mereka sebagai orang tua memperlihatkan kejujuran, ini juga langkah sederhana. Menjadi saksi bagi setiap anak-anak di dalam rumah tangga. Seorang anak juga, bukan hanya orang tua, seorang anak juga dapat menjadi saksi bagi kehidupan orang tuanya. Memperlihatkan ini loh kami walaupun anak sekolah minggu, kami walaupun pemuda remaja, kami walaupun masih muda, memperlihatkan kepada orang tua, kami juga dapat menjadi saksi Kristus melalui ketaatan kami kepada orang tua. Kami mau diminta orang tua, dimintai tolong, disuruh orang tua, taat, itu juga cara
anak kepada orang tua menjadi saksi. Pemuda remaja yang memilih hidup benar di tengah pergaulan yang semakin tidak baik-baik saja, itu juga saksi, menjadi contoh bagi teman-temannya yang lain di kehidupan mereka. Kalau nyari teman tuh yang seperti ini, pertemanan yang baik tuh harusnya seperti ini. Itulah contoh-contoh yang bisa terjadi dalam hal-hal sederhana, dalam kesaksian kehidupan kita sehari-hari. Tidak perlu harus seperti saya berkoar-koar di atas mimbar. Tidak perlu. Setiap tindakan kecil yang mencerminkan kasih Kristus, sekecil apapun, itu adalah juga bentuk kesaksian kita dalam hidup. Kadang orang tidak membaca Alkitab, tetapi mereka dapat membaca kehidupan kita sehari-hari. Yesus tahu, Bapak Ibu Saudara, murid-muridnya juga tidak sempurna. Apakah mereka adalah dari kalangan-kalangan orang berpendidikan? Enggak juga. Mereka justru dari latar belakang apa? Petani, pedagang, nelayan. Mereka tidak sempurna. Bahkan mereka adalah orang-orang sederhana dan orang-orang yang kecil. Mereka juga pernah merasakan takut ketika untuk mengikuti Yesus, untuk melakukan pelayanan bersama Yesus. Mereka juga pernah ragu, bahkan pernah menyangkal Tuhan Yesus. Karena itu Yesus berkata mereka harus menantikan kuasa dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus tadi. Bahwa ketika mereka diutus menjadi saksi, Tuhan tidak meninggalkan mereka begitu saja, tapi Tuhan meninggalkan kuasanya untuk tetap tinggal diam bekerja dalam diri mereka, untuk mereka dapat menjadi saksi. Jadi menjadi saksi itu bukan soal kita kuat atau hebatnya kita, Bapak Ibu Saudara, tapi ada Tuhan di dalamnya. Taruh Tuhan di dalam kehidupanmu. Ketika kita mulai pelayanan kita melalui hal-hal kecil, minta kuasa Tuhan, tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita, memampukan kita untuk kita tidak mudah menyerah dalam kita melakukan pelayanan langkah awal kita. Minta bantuan Tuhan agar kita tidak menjadi cepat lelah. Minta bantuan Tuhan ketika kita merasa takut dan ragu menghadapi tantangan pelayanan. Dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa tuntunan Roh Kudus, kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan, kita akan dipimpin Dia senantiasa. Seperti anak kecil tadi, akhirnya dia berani melangkah karena dia tahu ibunya ada. Ibunya mengatakan, "Aku percaya kepadamu." Dan hari ini, sore hari ini Tuhan pun mengatakan kepada kita semua jemaat GKI Pamanukan, saya percaya kepada jemaat ini mampu melayani dengan baik, mampu menumbuhkan, mampu mengembangkan jemaat ini menjadi jemaat yang lebih baik lagi. Amin. Amin tidak. Masih ragu ya? Harus diyakini dan diamini. Mungkin sekarang kita dalam hati bilang, Ibu Pendeta mah enak ngomongnya ya, melayani harus kuat, bisa kok, mampu. Tapi ya gimana? Bisa. Jangan bilang gak bisa dulu. Belajar dari pengalaman. Karena dari pengalaman itu kita akan belajar untuk tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Dan ini juga khususnya juga untuk para pengurus, para pelayan Tuhan, penatua majelis di tempat ini. Tenang, ini bukan tugas kalian saja, tapi juga tugas jemaat semua yang ada di sini. Jadi pelayanan jangan hanya taruh di pundak para pengurus, tetapi ini juga adalah tugas pelayanan bersama. Mencari wajah Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Terakhir yang mau diingatkan oleh firman Tuhan, ini adalah momen kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan momen ini adalah penting saat dimana murid-murid memulai langkah baru, memulai langkah awal mereka. Hari ini kita juga diajak untuk memulai langkah itu. Langkah awal kita untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada.
Tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar atau harus langsung sempurna, enggak juga. Saya jadi pendeta juga tidak kucuk-kucuk tiba-tiba langsung pandai berkhotbah, enggak. Dulu ada masanya saya juga begini aja khotbahnya. Tidak bisa seperti sekarang, tidak langsung sempurna, tetapi belajar, terus belajar dari pengalaman yang ada. Dimulai dari hal-hal sederhana. Mau belajar firman Tuhan, mau berubah, belajar untuk hidup benar, belajar untuk bersandar kepada Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Tuhan tidak mencari yang sempurna Bapak Ibu, tetapi Tuhan mencari mereka yang bersedia seperti para murid. Tuhan memampukan jemaat di tempat ini untuk dapat menjadi saksi Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Sebab melalui hidup Bapak Ibu Saudara, orang lain akan dapat melihat Kristus di dalam dirimu. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama gereja ekumenis sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan Imam Nisea Konstantinopel demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala kelihatan dan yang tak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat kita yang kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur. Sore hari ini Tuhan, kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang memerintah, dan yang tetap menyertai kami sampai sekarang ini. Kami bersyukur juga Tuhan untuk firman yang telah kami dengar bersama. Firman yang mengingatkan setiap kami bahwa kami dipanggil menjadi saksi-Mu di dunia ini. Namun kami sebagai manusia juga menyadari ya Tuhan, seringkali kami masih lemah,
kami masih ragu dan belum sungguh-sungguh hidup sebagai saksi Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa, tolong kami agar firman yang kami dengar ini tidak hanya berhenti di telinga kami, tetapi turun ke dalam hati dan nyata dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk memiliki kerinduan yang sungguh untuk belajar terus mendalami akan firman-Mu dan kebenaran-Mu setiap hari, sehingga hidup kami dapat diarahkan akan kebenaran firman-Mu. Bentuklah juga hati kami ya Tuhan masing-masing untuk hidup dalam pertobatan sejati yang Tuhan juga inginkan di dalam kehidupan kami. Jika setiap kami ya Tuhan masih ada banyak sekali dosa, kesalahan, keterbatasan, kelemahan dalam hidup yang sering kali kami lakukan ke hadapan-Mu, mampukan kami untuk datang kepadamu, mengakuinya dan mengalami pengampunan dari-Mu. Dan biarlah hidup kami semakin diperbaharui hari demi hari. Mampukan kami juga ya Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini untuk dapat menjadi saksi-Mu di tengah kehidupan kami sehari-hari, di tengah-tengah kehidupan kami bersama dengan keluarga, di tengah-tengah tempat pelayanan atau tempat pekerjaan kami, di tengah-tengah kami bermasyarakat. Jadikan kami terang dan garam dimanapun kami berada, dan biarlah kehidupan kami hanya boleh memuliakan nama Tuhan. Kami menyadari juga ya Tuhan bahwa kami tidak mampu melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kuatkan kami, teguhkan hati kami, dan pimpin kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam syafaat kami ini, kami juga hendak menyerahkan akan setiap doa dan seruan kami yang lain yang ingin kami sampaikan kepadamu. Secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu, gereja-Mu di tempat ini, jemaat GKI Pamanukan. Kiranya jemaat ini boleh tetap setia dalam memberitakan Injil-Mu, boleh dapat menjadi saksi-saksi-Mu untuk melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Meskipun di tengah-tengah kehidupan yang penuh tantangan ini, tetap ajarlah mereka ya Tuhan, jemaat di tempat ini untuk tetap teguh menjadi jemaat yang berani dan tidak kompromi dengan kebenaran. Kuatkan juga ya Tuhan para hamba-Mu, para pelayan-Mu, penatua, majelis, pengurus, komisi-komisi yang ada, semua para pelayan Tuhan di tempat ini, supaya mereka juga boleh melayani dengan hati yang tulus dan bergantung penuh kepada kuasa-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, Engkau mengenal setiap pribadi, lepas pribadi, juga setiap pergumulan, harapan, air mata mereka yang mungkin saat ini tidak terlihat oleh orang lain, yang saat ini mereka rasakan masing-masing. Begitu juga bagi jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang sakit maupun sedang menanti akan pemulihan. Kiranya Tuhan jamah dengan tangan-Mu yang penuh kasih untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Angkatlah Tuhan segala sakit penyakit yang mereka rasakan, kuatkan tubuh mereka dan berikan mereka pengharapan yang baru. Bagi setiap jemaat-Mu juga di tempat ini yang sedang bergumul ya Tuhan, biarlah Tuhan sajalah yang membukakan jalan bagi setiap jemaat-Mu. Tunjukkan ya Tuhan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan keluarga-keluarga, rumah tangga di jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah setiap anggota keluarga, rumah tangga masing-masing di tempat ini boleh menjadi anggota keluarga yang di dalamnya anggotanya boleh terus saling mengasihi,
belajar untuk tetap saling mengampuni apapun situasi kondisi yang mereka hadapi masing-masing, boleh menjadi keluarga yang saling menopang satu dengan yang lain. Biarlah setiap rumah di tempat ini boleh menjadi tempat di mana nama Tuhan dimuliakan. Secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk kerinduan khususnya para pengurus di tempat ini, jemaat GKI Pamanukan yang terus dan masih berproses dalam mencari dan mempersiapkan calon pendeta yang akan melayani di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan, Engkau mengenal setiap kebutuhan jemaat ini lebih dari siapapun. Engkau tahu setiap pergumulan, harapan dan kerinduan setiap anggota jemaat. Oleh karena itu kami menyerahkan ya Tuhan seluruh proses ini ke dalam tangan-Mu. Berdoa agar Engkau sendiri yang memilih dan memanggil hamba-Mu yang tepat untuk jemaat di tempat ini. Bukan sekedar yang mampu secara pengetahuan, tetapi mereka yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang mengasihi jemaat dengan tulus dan yang setia dalam panggilan pelayanan. Pimpinlah ya Tuhan para penatua di tempat ini dalam setiap langkah prosesnya, dari percakapan, pertimbangan hingga pengambilan keputusan ketika mereka menentukan calon pendeta di tempat ini. Berikan hikmat, kebijaksanaan dan kesatuan hati kepada majelis jemaat ataupun penatua dan semua pihak yang terlibat, agar setiap keputusan yang diambil sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Selama masa penantian ini ya Tuhan, ajarlah anggota jemaat di tempat ini juga untuk tetap setia. Jangan biarkan iman mereka menjadi lemah, walaupun saat ini mereka belum mendapati pendeta yang cocok atau yang terbaik atau yang tepat untuk mereka. Jangan biarkan setiap pelayanan yang ada menjadi kendur. Sebaliknya, biarlah anggota jemaat di tempat ini justru semakin bertumbuh, saling menguatkan dan tetap giat dalam melayani Tuhan. Inilah ya Tuhan, doa seruan kami yang kami naikkan hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan setia. Kami percaya pada waktu-Mu yang indah, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi jemaat ini, bagi pelayanan di tempat ini, dan apapun yang menjadi harapan bagi jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan menyerahkan akan doa syafaat kami ini. Dan di dalam nama itu juga kami akan menyempurnakan doa ini dengan doa yang tengah Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Demikian, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatakan syukur sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan di dalam Efesus 1 ayat 11 sampai 12. Di dalam Dialah kami diberi warisan, kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah, yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan nama-Nya. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari Lihatlah Cerahnya Fajar Pagi. Lihatlah cerahnya fajar pagi, harapan mereka di Yerusalem.
bangkit dari Maria bertanya, di mana dia, ketika melihat kubur yang kosong. Suara Yesus pun memanggilnya, benarlah Tuhannya telah hidup lagi. Suara yang membawa harapan sejahtera pun bagi kita. Sebab Yesus telah bangkit dari Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada sore hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hadir bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami bersyukur kami boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan boleh menjadi saksimu di seluruh dunia, terutama di tempat kami berada saat ini. Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini boleh dipergunakan untuk membangun kerajaan-Mu di seluruh dunia, terutama di tempat kami di GKI Pamanukan. Kami juga senantiasa memohon berkat Tuhan untuk pada waktu yang akan datang, sehingga kami boleh memberikan yang lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Syukur dan segala kemuliaan ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal abadi. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi murid-Nya. Hai pendosa, serahkan hati, berimanlah orang sakit, orang miskin haraplah, orang miskin haraplah. Yang tersalib menyampaikan sukacita kedamaian, hidup baru yang kekal, hidup baru yang kekal. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat darinya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, dan kiranya
Tuhan yang telah naik ke surga itu menguatkan imanmu, meneguhkan langkahmu saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya,